Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan cara memperbaiki ya, akan tetapi memodifikasi. Jadi di sini ada sebuah rice cooker. Ini kondisinya baru, kan tetapi nasinya itu cepat basi ya. Kalau buat memasak itu sih normal. Jadi saya menggunakan termometer untuk mengetes suhunya. Nanti akan saya pasang di sini. Untuk mengetes perubahan suhunya, saya akan pegang seperti ini nanti ya. Oke, itu dilihat itu suhunya sekitar 32 derajat sebelum dicolokkan. Sekarang saya akan menyalakan rice cookernya. Oke, suhu di sini sudah menyala. Sekarang saya akan tes. Biasanya kalau nasinya sering basi berair itu bagian tutup yang di atas itu tidak ada suhunya ya, nggak panas itu ya. Jadi sekarang saya coba perhatikan untuk suhunya itu cuman berhenti di 33 derajat dan nggak naik. Harusnya itu sudah mulai naik sekitar beberapa detik setelah dihidupkan, langsung naik suhunya. Oke, kalau saya coba untuk di bagian dalam, di sini bagian dalam sudah panas ya. Untuk membuktikan, saya akan letakkan sensornya di dalam. Oke, saya pasang di dalam seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Oke ya, suhunya naik. Jadi untuk bagian penghangatnya normal. Sampai 40. Saya pastikan untuk yang di dalam normal. Jadi yang bermasalah di bagian atas. Saya akan matikan dan saya akan bongkar untuk melihat bagian dalam tutup yang di atas. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Benar saja, nggak ada elemennya, nggak ada pemanasnya untuk ditutupnya. Nggak tahu ini karena ini kan baru ya, belum pernah dibuka. Tapi tidak ada elemennya. Nggak tahu itu dari pabriknya sengaja atau lupa. Sekarang kita bongkar untuk bagian bawahnya untuk melihat apakah ada kabel. Maksudnya ada kabel yang dari atas ke bawah itu ya. Jadi kita harus buka bagian bawahnya. Oke, ini sudah dibuka. Jadi di sini hanya ada untuk elemen penghangat yang ada di sini, dan ini untuk pemanas untuk memasak nasinya. Jadi tidak ada kabel yang untuk ke atas. Jadi sebenarnya dari awal saya sudah duga ya, itu mungkin rusak atau mati. Jadi saya juga sudah siapkan untuk elemennya, tapi setelah saya bongkar ternyata emang nggak ada elemennya. Dan di sini sudah saya beli. Kalau ini teman-teman beli sekitar 15.000 sampai 20.000 untuk harganya. Jadi cara pasangnya cuma dibuka aja untuk pelindung perekatnya, lalu kita tempelkan saja seperti ini. Lalu kita ratakan, pastikan sampai benar-benar menempel ke aluminiumnya supaya panasnya itu bisa merata dan sempurna. Dan untuk kabelnya nanti saya akan masukkan ke sini ya,
Kebetulan ini ada lubang, jadi saya masukkan saja seperti ini, tetapi kabelnya kurang panjang, jadi akan saya cari kabel terlebih dahulu untuk menyambung supaya lebih panjang. Oke, ini dia, sudah saya temukan kabelnya. Usahakan gunakan kabel yang besar supaya pengantaran arus listriknya itu lebih maksimal. Dan jangan lupa pasang dulu isolasi seperti ini. Saya menggunakan isolasi bakar supaya lebih rapi aja. Lalu kita sambung dengan cara disolder supaya lebih kuat. Dan untuk penyolderan saya akan percepat ya, supaya tidak terlalu memakan waktu, tidak lama gitu. Intinya kita sambung saja seperti biasa. Oke, saya akan percepat. Oke, sudah sekalian saya masukkan. Ini untuk kabelnya ya. Jadi di sini kabelnya kita sambung ke kabel yang langsung dari PLN. Jadi kita ambil yang di sebelah sini, kita potong supaya tidak terlalu panjang, lalu kita kupas. Jadi untuk pemanas yang ditutup itu harus selalu aktif ketika dinyalakan atau dicolokkan ke listrik ya. Jadi kita langsung ambil saja dari PLN dengan cara kita sambungkan ke baut ini, kita kendorkan bautnya, lalu kita selipkan. Ya, untuk kabel yang ini menuju ke elemen pemanas, tapi dia melewati switch. Jadi untuk yang satunya kita ambil yang di sebelahnya, yang sama-sama dari PLN, tetapi itu untuk kabel yang satunya, untuk sebelahnya, di paralel seperti ini. Caranya juga sama, cukup dibuka bautnya, lalu kita selipkan kabelnya. Oke, setelah selesai, sekarang tinggal kita rapikan saja untuk tutup yang di bawah. Setelah selesai merapikan bagian bawah, sekarang kita tinggal rapikan bagian atas. Sebenarnya di sini agak mengganggu untuk kabelnya karena tidak ada lubang untuk kabel. Jadi akan saya paksa saja, yang penting kabelnya itu tidak kejepit ya, supaya tidak lecet. Dan sekarang kita tinggal rapikan, pasang tutupnya seperti ini. Jadi mohon maaf untuk videonya saya percepat-cepat ya, supaya nggak lama. Jadi intinya itulah, dibuka lalu pasang. Cara bukanya itu mudah kok. Oke, setelah saya pasang semuanya dan sudah jadi teman-teman, sekarang kita tinggal tahap terakhir, yaitu pengetesan apakah berhasil. Saya nyalakan terlebih dahulu untuk rice cookernya. Di sini suhunya, maksudnya indikator sudah nyala ya. Dan sekarang kita buktikan. Oke, sini sudah terasa hangat. Untuk menunjukkan ke teman-teman, saya akan tempelkan lagi sensor dari termometernya. Perhatikan suhu sebelum ditempel dan setelah saya tempel, suhunya naik. Oke, naik. Jadi saya katakan
modifikasi ini berhasil ya teman-teman. Jadi saya juga nggak tahu kenapa dari sananya itu nggak ada pemanasnya untuk bagian atas. Pantas saja kalau untuk menghangatkan itu airnya itu nempel di atas ya, ngumpul di atas lalu jatuh ke nasinya, yang menyebabkan nasi itu basi. Jadi kalau ada pemanasnya kan airnya itu akan langsung kering karena di sisi sini itu panas. Dan untuk penghangat yang di dalam kita coba lagi, tes lagi untuk suhunya. Oke, untuk yang dalam masih tetap bekerja. Ya, suhunya naik. Sekarang ketika kita ngetes untuk yang memasak, dengan cara kita tekan di sini, yang di tengah kita tekan. Saya tempelkan lagi sensornya ke di sini. Setelah itu kita tekan tombol untuk memasaknya. Switch yang di sini kita tekan ke bawah. Tujuan pernya itu ditekan supaya kalau kita tekan switch itu mengunci ya. Dan di sini sudah menjadi mode masak dan suhunya naik. Kalau untuk ini naiknya cepat karena dia itu wattnya besar, jadi panasnya itu cepat naik. Di sini juga sudah terasa lumayan panas untuk tangan saya. Oke, jadi itu dia teman-teman cara modifikasinya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.